Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kejadian terulang lagi. Maksudnya dok, apa ya dok? Alek bertanya dengan menyelidik. Aku langsung menatap dokter Afifah dengan khawatir. Berharap dokter itu memberikan jawaban yang membuat Alek tidak curiga. Maksud saya begini pak, kehamilan ibu Kansa sudah memasuki trimester 3, jadi harus lebih hati-hati, hindari hal-hal yang beresiko, misalnya berhubungan suami istri. Anda yakin tidak ada alasan lain? Iya pak, pesan saya, jaga istri Anda baik-baik, jaga perasaannya agar tidak stres, senangkan hatinya, karena perasaan istri Anda akan berpengaruh terhadap janinnya. Dengerin itu yang, perasaanmu akan berpengaruh terhadap Alka. Jangan ngambek-ngambek lagi. Dengan tidak tahu malu, Alek menciumi tanganku, seolah-olah aku pusat dari kesalahan itu. Menyebalkan. Setelah menebus obat dan vitamin, kami pulang ke rumah. Di sepanjang jalan Alek memancarkan rayuannya. Dia menyandarkan kepalanya di bahuku, sementara tangannya mengelus-ngelus perutku. Alka, mama jahat. Dari semalam papa cuekin. Papa salah apa? Gerah. Jauh-jauh aku mendorong kepala Alek. Tapi pria itu langsung menegap tubuhku dan memelukku dengan lebih erat. Sayangku, sudah mau bicara. Aku tidak akan melepasmu. Cup, cup, cup. Alek membombardirku dengan ciuman. Semakin aku berusaha melepaskan diri, semakin erat ia memelukku. Akhirnya aku membiarkannya. Suatu kesalahan aku menanggapinya. Seharusnya aku tetap mendiamkannya agar dia tidak melunjak. Mau pergi kemana? Hari ini aku masih cuti. Mau belanja? Atau lihat sawah? Kata Winda kemarin lihat sawah ya. Oh, kamu tahu aku pergi lihat sawah. Seharusnya Winda juga memberitahumu kalau aku menangisimu. Lalu mengapa kamu masih tidak merasa bersalah? Atau kita pulang ke rumah, berpelukan sepanjang hari, saling melepas rindu. Aku tahu kamu menangis karena merindukanku kan? Aku melirik Alek. Ingin rasanya aku mencakar wajah tampannya yang tampak percaya diri itu. Mudah sekali dia berkata seperti itu. Menyebalkan. Mengapa dia begitu menyepelekan perasaanku? Apa karena dia tidak memiliki perasaan yang sama? Percuma meladeninya. Yang ada akan semakin membuatku makan hati. Lebih baik aku kembali mengacuhkannya lagi saja. Itu lebih baik untuk hati dan emosiku. Sini deh, aku kangen. Alek meraih tubuhku, menempatkan di pangkuannya. Kembali mengecupi pipi dan keningku. Ketika bibirnya akan mencapai bibirku, aku segera mendorong wajahnya jauh-jauh. Cium aku sayang, aku merindukan bibirmu. Alek kembali merangkum wajahku, memaksa bibirnya melumat bibirku. Sedetik kemudian bibirnya sudah menjelajai rongga mulutku. Lidahnya menjalar kemana-mana, menggodaku untuk membalas kelakuannya.
Baiklah, aku akan membalasnya. Aku menggigit lidah dan bibir Alek kuat-kuat. Oh, Alek melepaskan rangutannya. Dia memegang bibirnya. Timbul perasaan bersalah dalam hatiku melihat bibir dan lidahnya yang berdarah. Tanpa sadar aku langsung memegang bibirnya. Sakit yang Alek memegang tanganku dan menundukkan bibir dan lidahnya yang berdarah. Dia memasang ekspresi minta dikasihani. Timbul sebersih rasa kasihan dalam hatiku. Namun sejurus kemudian aku kembali mengingat perbuatannya. Aku kembali mendorong wajahnya jauh-jauh. Bodoh amat, rasakan. Itu akibatnya jadi pria ganjen, tidak punya hati dan tidak memiliki perasaan pasangan. Alek meminta tisu pada supir dan membersihkan bibirnya. Ada cukup banyak darah di tisu. Lagi-lagi perasaanku menjadi bersalah. Meskipun dia menjengkelkan, rasanya tidak tega juga melihatnya terluka seperti itu. Pada akhirnya kami pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Alek mencoba menuntunku. Tapi aku selalu menepis tangannya. Tidak mau menerima penolakanku, dia langsung menopang tubuhku dan akan membawaku ke kamar. Turunkan aku belum minum susu. Alek menghentikan langkahnya. Dia menurunkan aku di ruang keluarga dan meletakkan tubuhku pelan-pelan di atas sofa. Tunggu di sini sayang, aku akan membuatkannya untukmu. Sebelum aku menjawab, Alek sudah menghilang dari pandangan. Dia pergi ke dapur dan membuatkanku susu. 10 menit kemudian, dia datang membawa susu dan biskuit bumil. Hati-hati, masih panas. Alek menyeduh susu itu dan meniup-niupnya agar suhunya turun. Aku bisa minum sendiri. Aku meraih susu itu, namun sebelum aku bisa menjangkaunya, Alek menjauhkan susu itu dari tanganku. Sikapnya yang spontan membuat posisi gelas terguling hingga akhirnya susu itu tumpah tepat di celananya. Au, au, au. Alek cepat-cepat berdiri dan mengimbas-imbaskan celananya. Susu panas itu tumpah tepat di bagian sensitifnya. Entah kenapa aku ingin tertawa terbahak-bahak melihatnya kelabakan seperti itu. Rasanya aku puas sekali. Alek segera berlari ke kamar mandi terdekat. Begitu Alek menghilang dari pandangan, aku langsung tertawa puas. Aku senang melihatnya menderita seperti itu. Itu karmamu, wahai pria ganjen. 15 menit kemudian, Alek keluar dari kamar mandi. Tampak handuk membelit tubuh bagian bawahnya. Sayang, aku ke atas dulu. Sebentar lagi aku buatkan susu yang baru. Kemudian Alek naik lift menuju kamar kami. Wajahnya tampak sangat lesu. Mungkin sudah terjadi sesuatu dengan benda pusakanya. Sepeninggalannya Alek, aku langsung ke dapur dan membuat susu sendiri. Aku sedang menyeduh susu ketika melihat Alek kembali bergabung denganku. Pria itu memakai kaos dan celana kolor longgar. Cara jalannya sedikit aneh. Dari raut wajahnya dia tampak kesakitan. Entah harus tertawa atau prihatin melihatnya seperti itu. Kok sudah buat susu sendiri yang? Padahal aku mau buatin. Kelamaan. Aku bantu bawa ke depan ya. Nggak usah, ntar kena lagi tuh. Tanpa sadar tatapanku beralih pada selangkangannya.
Wajah Alex tampak meringis. Aku membawa biskuit dan susu ke ruangan keluarga, sementara Alex membuntutiku dari belakang. Aku duduk di sofa, membuat diriku senyaman mungkin. Alex ikut-ikutan duduk di sebelahku. Aku mengacukannya, tetap menyantap biskuit dan meminum susuku. Katanya Bumil itu kakinya bengkak ya. Sini aku pijitin kakimu. Tanpa menunggu jawabanku, Alex langsung berlutut dan memijat kakiku. Lepas, jangan emosi. Ingat dokter bilang apa? Aku terdiam mendengar kata-kata Alex. Ya, aku memang tidak boleh emosi. Apa akhirnya aku membiarkan dia memijat kakiku yang membengkak. Alex memijatku dengan lembut dan hati-hati. Melihatnya berlutut seperti itu membuatku sedikit kasihan. Tapi bukan berarti aku sudah memaafkan perbuatannya. Aku ingin menjambak rambutnya dan bertanya, apa alasan dia tidak menghubungiku? Apa karena terlalu sibuk dengan Diana? Namun, yang terlontar dari mulutku ternyata hal lain. Bagaimana kondisinya? Apa dia baik-baik saja? Hah? Dia? Alex mendongakkan kepalanya, menatapku dengan bingung. Itu, apa baik-baik saja? Tanpa sadar aku menunjuk selangkangan Alex. Ingin aku menampar diriku sendiri. Oh, kondisinya sangat tidak baik. Memerah. Pasangin salep dong, Yang. Alex berkata dengan wajah memelas. Seperti seekor anak kucing yang minta dimanja. Modus. Kenapa? Kenapa harus aku yang masangin? Pasang sendiri sana. Gak kelihatan, Yang. Serius. Kondisinya gak baik-baik saja. Mau lihat. Alex berdiri dan bersiap-siap untuk membuka celananya. Stop. Mau apa kamu? Agar kamu bisa lihat kondisinya, Yang. Please, pasangin salep ya. Gak mau. Pergi sana ke dokter kulit. Atau ke dokter kelamin. Kamu rela punya aku dilihat-lihat sama orang lain? Please dong, Yang, pasangin salep ya. Kenapa dia seperti kucing sekarang? Mana sikap galaknya? Apa ini modusnya? Agar mendapat maaf dariku? Please ya, please. Alex memasang tampang memelas. Dia benar-benar pintar merayu. Beneran parah? Separah apa sih? Makanya, ayo aku tunjukin. Mau masangin salep ya? Ya. Masang salep aja kan? Gak lain-lain? Enggak dong sayang, kan dokter bilang kita gak boleh ML dulu demi Alka. Beneran, gak modus deh. Aku menjadi bimbang. Alex meraih tanganku dan membimbingku untuk mengikutinya. Maaf, belum bisa menggendongmu. Kondisi gak memungkinkan, katanya dengan wajah prihatin. Cara berjalan Alex masih aneh. Aku benar-benar ingin menertawakannya. Alex menyuruh Mbak Asi untuk mengambil kotak P3K dan membawa kotak itu ke kamar kami. Aku benar-benar masih marah terhadap dia itu. Namun melihat dia seperti itu, timbul rasa kasihan di benakku. Alex menuntunku ke ranjang. Kemudian dia berbaring dan membuka celananya. Aku spontan langsung memalingkan wajahku. Ini benar-benar memalukan. Yang, lihat sini. Lihat Yang, beneran merah. Alex menarik tanganku, mencari-cari perhatian. Gimana? Mau ngasih salep kalau kamu gak ngeliat gitu? Lihat sini dong. Alex kembali duduk dan memegang daguku, membuatku menatapnya. Katanya mau ngasih salep.
Dilihat dong objeknya. Akhirnya, mau tidak mau, aku menatap milik Alex. Sebenarnya cukup risih juga, karena ini untuk pertama kalinya aku menatap benda itu tanpa ada perasaan nafsu yang biasanya kita bangun. Entah harus tertawa atau prihatin melihat kondisinya saat ini. Kulitnya benar-benar memerah. Ini benar-benar akan mengguncang masa depannya. Ini benar-benar karmamu, wahai suami tukang poligami. Aku tertawa jahat, sekaligus puas. Bawa ke dokter saja sih. Nggak mau. Coba kasih salep yang ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa kulihat. Jangan lihat aku, pejamkan matamu. Kenapa? Pejamkan saja sih. Mau dikasih salep nggak? Oke. Alex mematuhiku. Dia memejamkan matanya. Setelah memastikan Alex menutup mata, aku kembali memperhatikan miliknya. Wah, kasihan sekali si junior. Ini akibatnya punya tuan tidak berperasaan. Jadi, junior kan yang kena imbasnya? Aku mengambil salep dan mulai mengoleskan salep itu menggunakan cutter pada kulitnya yang memerah. Awalnya, si junior masih tertidur dengan santai. Tapi begitu mendapat sentuhan cutter dan olesan salep yang dingin, si junior mulai terbangun dengan gagahnya. Berdiri tegak layaknya tiang bendera. Apa-apaan sih? Aku yang terkejut dengan refleks langsung memukul junior dengan telapak tanganku. Aduh ampun. Alex mengadu-ngadu sembari memegang miliknya. Jahat kamu yang. Salah siapa mesum? Bilang gak bakal ngapa-ngapain kan? Lah, ini kan otomatis berdiri kalau kena sentuhan yang bukan mauku. Sudahlah, lanjutin sendiri sana. Atau kalau enggak langsung ke dokter saja. Gak mau, benar-benar tega kamu. Ya milikku dilihat-lihat orang lain. Halah, toh milikmu juga sering dilihat Diana kan? Apa bedanya dilihat satu dokter lagi? Dasar laki-laki mesum. Jadi beneran gak mau dilanjutin nih? Enggak, sudah selesai juga ngasih salapnya. Cepat tutup celanamu. Dengan muka cemberut, Alex kembali memasang celananya. Coba sini. Aku menyuruh Alex untuk mendekat. Pria itu dengan semangat mendekat padaku. Kami sedang duduk di atas ranjang. Aku menatap bibir Alex yang terluka. Meskipun aku sangat kesal padanya, aku tidak tega juga melihat terluka seperti itu. Aku memberi salep pada bibir Alex yang terluka karena gigitanku. Meskipun pria ini suka melambungkan perasaanku dan kemudian menghempaskannya ke jurang yang paling dalam. Tapi setidaknya pria ini pernah sangat baik padaku. Bukan salahnya kalau tidak bisa mencintaiku. Salahku yang terlalu mencintainya dan terbawa perasaan. Hingga akhirnya aku terbuai dan mengharap perasaanku juga dibalasnya. Sekarang aku sudah benar-benar lelah. Aku ingin menghentikan perasaan ini sesegera mungkin. Nanti kalau aku gak ada, jangan sering terluka kayak gini ya. Ngomong apa sih? Aneh. Tapi gak apa-apa sih kalau mau terluka. Kan ada Diana yang merawat. Kamu ngomong apa sih Kansa? Gak jelas. Sini peluk aku. Alex meraih tubuhku. Berusaha untuk memelukku. Aku beringsut menjauh. Al, aku gak suka kamu panggil namaku. Aku serius Kansa. Al, aku mau bicara serius.
Aku tidak suka kamu bicara seperti itu, Kansa. Al, sudah berapa lama kita saling mengenal? Aku tidak suka nada bicaramu. Al, dulu waktu SMA kita pernah jadi sahabat. Ya, meskipun harus berakhir seperti itu. Aku tidak menyangka hubungan kita bisa berkembang seperti ini. Al, kamu pria yang baik. Meskipun ada kalanya kamu egois, tidak mau dibantah, suka emosi, tapi secara keseluruhan aku menganggapmu pria yang baik. Aku tidak mau mendengarkan ucapanmu. Hentikan bicaramu, Kansa. Nada Alex mulai meninggi. Johan Alexander, sahabatku. Sampai sekarang aku masih tidak menyangka kamu akan menjadi ayah anakku. Tapi aku rasa hubungan kita tidak bisa berkembang lebih dari ini. Alex, sahabatku, papanya Alka. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Ini terlalu menyakitkan. Aku tidak bahagia. Jadi, lepaskanlah aku. Aku tidak akan memutuskan ikatanmu dengan Alka. Kamu bisa bertemu dengan Alka sepuasnya. Tapi aku mohon, tolong lepaskan aku dari ikatan ini. Sungguh, aku tidak bahagia. Aku menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Aku sudah menyampaikan perasaanku. Ada perasaan lega sekaligus sakit hati. Namun, aku menekan perasaan sakit hatiku. Aku melihat tubuh Alex bergetar. Pria itu memalingkan wajahnya. Aku tidak bisa melihat ekspresinya. Aku bersiap untuk menerima segala amukan keamarahannya. Bila malam ini kami harus bertengkar, biarkan saja terjadi. Semoga pertengkaran ini akan menjadi akhir dari hubungan kami. Kak, kamu benar-benar tidak bahagia? Suara Alex tampak gemetar. Dari suaranya, dia seperti menahan isakan. Namun, aku yakin bukan karena itu. Alex pasti sedang menahan amarahnya. Iya, aku tidak bahagia. Izinkan aku pergi ya. Aku janji tidak akan mempersulitmu untuk bertemu dengan Alka nantinya. Benar-benar tidak bahagia. Sedetik pun hidup denganku tidak membuatmu bahagia. Iya, aku menatap punggung Alex yang membelakangiku. Tubuh pria itu masih tampak gemetar. Apa itu karena dia? Tanyanya lagi. Dia? Yang dimaksud Alex dengan dia pasti Diana, bukan? Iya. Sebagian besar karena dia. Tapi sebagian yang lain karena diriku sendiri. Alex tidak menjawab lagi. Kami sama-sama terdiam. Kondisi sangat canggung. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa keputusanku untuk membicarakan hal ini adalah benar. Demi hatiku dan Alka, aku harus segera melepas pria ini. Kansa, apa kamu benar-benar tidak bahagia hidup bersamaku? Tidak semenit pun, sedetik? Ya. Aku tidak pernah bahagia. Bohong. Ada masa-masanya aku sangat bahagia ketika bersamanya. Namun rasa sakit yang ditimbulkan olehnya lebih besar, sehingga menghapus rasa bahagia itu menjadi bui-bui berceceran. Kami berada dalam suasana hening. Aku sudah menyiapkan mentalku untuk menghadapi amukan emosionalnya. Namun ternyata tidak sesuai prediksiku. Alex terdiam, sembari membelakangiku. Aku tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya.
Dret, dret, dret. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ponsel Alex bergetar. Alex melihat siapa yang menelponnya. Kemudian dia beranjak dari tempat tidur dan pergi menjauh. Sebelum dia menghilang di balik pintu, dia berkata, "Aku akan menjawab pertanyaanmu setelah kita bertemu lagi." Kemudian Alex pergi, meninggalkanku yang masih termenung sendiri, bertanya-tanya apa maksud dari ucapannya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.